Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang turunan fungsi transenden. Bagian selanjutnya yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, kita akan mengingat kembali turunan fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu Y sama dengan sin X. Turunannya adalah Y aksen sama dengan kosinus X. Yang kedua, Y sama dengan cos X. Turunannya itu Y aksen sama dengan minus sin X. Ketiga, Y sama dengan tangen X. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Yang keempat, Y sama dengan kotangen X. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan minus cosecant kuadrat X. Yang selanjutnya Y sama dengan secant X. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan secant X dikali tangen X. Yang terakhir Y sama dengan cosecant X. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan minus cosecant X dikali kotangen X. Nah, turunan fungsi trigonometri ini akan sangat berguna untuk menyelesaikan turunan fungsi inverse trigonometri. Jadi, kita harus menghafalnya. Tidak ada cara lain selain menghafalnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang turunan fungsi inverse trigonometri. Bentuk fungsi inverse trigonometri yaitu Y sama dengan arcus sin X. Nah, inilah bentuk inverse trigonometri, atau biasa juga ditulis dengan Y sama dengan sin pangkat min 1X. Tapi kita kali ini akan menggunakan arcus. Nah, bagaimana dengan turunannya? Kita akan mencari turunan dari Y sama dengan arcus sin X. Kita ilustrasikan dulu di sini. Misalnya ini kita tulis sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, inversenya sin pangkat minus 1 1/2 sama dengan 30. Nah, beginilah kita tulis bentuk inversenya. Jadi, kita bisa tulis di sini bentuk trigonometrinya yaitu sin Y sama dengan X. Jika belum paham, silahkan diulang-ulang video ini agar kalian bisa lebih mengerti. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari Y sama dengan arcus sin X, yaitu dy per dx. Pertama, kita turunkan kedua ruas ini, sin Y dan X, dengan cara d per dx sin Y sama dengan d per dx X. Turunan dari d per dx X itu adalah 1. Dan turunan sin Y, turunan sin adalah cos. Ya, pakai Y karena variabelnya Y, jadi kita tulis kembali di sini dy per dx. Nah, cos Y pindah ke ruas sebelah. Jadi dy per dx sama dengan 1 cos Y. Nah, 1 cos Y ini bisa kita tulis
secant Y. Selanjutnya, sin Y sama dengan X di sini. Bisa kita tuliskan seperti ini, sin Y sama dengan X per 1. Ini sama saja kan? X dengan X per 1. Kita gambar segitiga siku-sikunya dengan sudutnya Y. Nah, sin Y ini sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depannya adalah X dan sisi miringnya adalah 1. Dengan cara mencari sisi segitiga siku-siku, kita peroleh sisi ini 1 dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya, karena ini secant Y, jadi secant Y itu adalah sisi miring per sisi di sampingnya, yaitu 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Jadi, turunan dari Y sama dengan arcus sinus X adalah Y aksen sama dengan 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan turunan fungsi inverse trigonometri lainnya? Dengan cara yang sama, pada Y sama dengan arcus sin X, maka kita bisa peroleh turunan sebagai berikut. Y sama dengan arcus cos X, turunannya Y aksen sama dengan minus 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Ini sama saja dengan turunan sin X, cuma yang membedakannya adalah tanda minus di depannya. Selanjutnya, Y sama dengan arcus tangen X, turunannya yaitu Y aksen sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Selanjutnya, Y sama dengan arcus kotangen X, turunannya yaitu Y aksen sama dengan min 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, turunannya sama dengan turunan arcus tangen, tapi bedanya adalah tanda minus. Selanjutnya, Y sama dengan arcus secant X, turunannya yaitu Y aksen sama dengan 1 per X akar X kuadrat kurang 1. Yang terakhir, Y sama dengan arcus cosecant X, turunannya yaitu Y aksen sama saja dengan turunan secant, tapi pakai tanda minus, yaitu minus 1 per X dikali akar X kuadrat kurang 1. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada soal. Tentukan turunan dari Y sama dengan arcus sin 2X kurang 3. Pertama, kita tulis dulu Y sama dengan arcus sin 2X kurang 3. Turunannya yaitu Y aksen. Nah, kita pakai rumus yang tadi, 1 per akar 1 dikurang X-nya adalah 2X kurang 3. 2X kurang 3 pangkat 2 dikali, nah
Ini ditulis turunannya. Turunan dari 2x kurang 3 yaitu 2. Selanjutnya kita bisa pindahkan 2 ke atas sini. 2 kali 1, 2 per akar 1 dikurang. Kita jabarkan akarnya. 4x dikurang 12x. 4x kuadrat dikurang 12x tambah 9 sama dengan 2 per akar. Nah, kita jabarkan lagi. Ini 1 dikurang 9 sama dengan min 8 ya. Jadi bisa kita tulis di sini min 4x kuadrat ditambah 12x dikurang 8. Nah, ini bisa kita keluarkan. Akar 4 min x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan, nah ini bisa kita coret karena akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi sisanya yaitu 1/min x tambah 3x kurang 2 akar. Inilah hasilnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu tentukan turunan dari y sama dengan x kuadrat arcus sin x. Kita akan mencari turunannya. Kita tulis dulu y sama dengan x kuadrat dikali arcus sin x. Di sini kita bisa lihat ada 2 bagian. Ini adalah U dan ini adalah V. U-nya kita tulis U sama dengan x kuadrat. U aksen turunannya yaitu 2x. Selanjutnya V sama dengan arcus sin x, turunannya adalah V aksen sama dengan 1 akar 1 dikurang x kuadrat. Nah, untuk menjawabnya kita tulis y aksen, mencari turunan perkalian yaitu dengan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen sama dengan U-nya U aksen berapa tadi? 2x dikali V arcus sin x ditambah U x kuadrat dikali V aksen yaitu 1 akar 1 dikurang x kuadrat. Sekarang kita tulis, bisa kita jabarkan ini sama dengan 2x arcus sin x ditambah x kuadrat per akar 1 dikurang x kuadrat. Inilah hasilnya. Untuk tugas kalian sekaligus sebagai latihan di rumah, silahkan dikerjakan. Hanya 1 nomor, tentukan turunan dari y sama dengan arcus cos 6x kuadrat per x kuadrat tambah 1. Oke, sekian dulu penjelasan tentang turunan fungsi inverse trigonometri. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.